Di tengah dominasi klub-klub besar dari Jawa dan kota-kota mapan, tiba-tiba muncul satu nama yang bikin heboh, Malut United. Klub ini belum genap 2 tahun berdiri. Tapi sekarang mereka udah bersaing di papan atas Liga 1, mengalahkan tim-tim besar, dan jadi mimpi buruk bagi siapapun yang datang ke kandang mereka. Tapi, siapa sebenarnya Malut United? Kenapa mereka bisa secepat ini menyalip tim-tim yang udah puluhan tahun berdiri? Ini bukan kisah biasa. Ini kisah tentang ambisi, strategi gila, dan semangat dari timur Indonesia. Dan setelah nonton video ini sampai habis, kamu mungkin bakal percaya, masa depan sepak bola Indonesia ada di Maluku Utara. Baik sekali. Rival. Oh, terlepas kali ini. Yakob Sayuri. Malut United bukan sekadar tim promosi biasa. Mereka adalah simbol kebangkitan sepak bola dari wilayah yang selama ini terpinggirkan, Maluku Utara. Klub ini lahir tahun 2023, lewat akuisisi Putra Delta Sidoarjo. Di balik layar, ada nama-nama besar seperti pengusaha David Glenn dan ex-pemain nasional seperti Ian Tumena dan Dirk Soplanit. Sejak awal, target mereka jelas, bukan sekadar ikut kompetisi, tapi membangun fondasi sepak bola profesional dari timur Indonesia. Mulai dari pembangunan training center yang hampir selesai dan bahkan, mereka berani bermimpi besar, membangun stadion sendiri di Sofifi, kota kecil yang nantinya bisa jadi markas permanen Malut United. Ambisi ini membuktikan bahwa klub-klub baru seperti Malut United, Bali United, dan Dewa United lebih memiliki visi dan misi yang jelas. Ketiga klub itu mungkin satu langkah lebih maju dari klub-klub lain untuk berprogres secara nyata, membangun fondasi sepak bola yang kuat dari mulai membangun training center, sepak bola akademi, dan memiliki stadion sendiri. Sejarah, debutnya Malut United di Liga 2 Indonesia dan promosi ke Liga 1 hanya dalam 1 musim. Pada awalnya Malut United adalah sebuah klub yang bernama Putra Delta Sidoarjo, yaitu klub baru dari Jawa Timur yang untuk pertama kalinya mengarungi kompetisi Liga 3 Jawa Timur, pada tahun 2021. Lalu hanya butuh 1 tahun, Putra Delta Sidoarjo untuk promosi ke Liga 2 pada tahun 2022. Namun sayang Putra Delta Sidoarjo dijual oleh pemiliknya kepada PT Malut Sejahtera, karena alasan ketidakjelasan Liga 2 saat itu. Setelah semua proses akuisisi disahkan PSSI, Malut United resmi berkompetisi di Liga 2. Dan hal paling gilanya adalah Malut United langsung tampil beda di Liga 2. Mereka bukan cuma ikut meramaikan, tapi datang dengan modal besar, 50 miliar rupiah disiapkan untuk bangun skuad, manajemen, dan fasilitas. Pelatih kepala, Imran Nahumaruri, mantan pemain timnas yang dikasih kebebasan penuh untuk membangun tim. Nama-nama berpengalaman langsung diboyong, seperti Ilham Udin Armain, Freds Butuan, Hari Nur, Rival Astori, dan banyak lagi. Tak ketinggalan pemain asing dari berbagai negara yaitu Jepang, Brasil, Kolombia, Ghana, hingga Korea Selatan. Dan pada akhir musim Liga 2, Malut United berhasil meraih tiket promosi ke Liga 1, setelah menjadi juara ketiga setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh. Dan ada satu hal yang bikin respek, mereka tetap memberi ruang untuk talenta lokal Maluku dan Papua. Malut United bukan hanya bangun tim, mereka bangun identitas dan jati diri. Perjalanan Malut United di Liga 1 sangat luar biasa. Karena biasanya banyak tim promosi yang datang ke Liga 1, cuma untuk bertahan hidup dan berjuang di zona degradasi. Tapi Malut United tidak. Mereka datang untuk bersaing. Di musim debutnya, mereka tampil mengejutkan. Bermain tanpa rasa takut, menyerang tim-tim besar, dan mendominasi setiap pertandingan. Dari 34 pertandingan, mereka mengoleksi 57 poin.
dan finish di posisi ketiga klasemen akhir, dan di atas klub-klub besar. Pelatih Imran Nahumaruri pun mencatatkan sejarah. Sebagai satu-satunya pelatih lokal, Imran Nahumaruri sukses membawa tim promosi menembus 3 besar. Dan pemain terbaik Maluku United yaitu Yakob Sayuri tampil luar biasa, bahkan masuk dalam best 11 Liga 1. Kombinasi pemain lokal dan asing yang solid, plus taktik berani dari Imran, bikin Maluku United jadi tim yang ditakuti di musim debutnya. Karena pertahanan dari Maluku yang cukup rapat. Adriano melebar misalnya terlihat, kirimkan sebuah umpan berbahaya. Gino! Gol! Kini Maluku United bukan lagi underdog. Mereka adalah kekuatan baru, kuda hitam yang siap naik level. Proyek stadion baru di Sofifi terus berjalan, training center yang sudah hampir selesai, dan akademi usia dini mulai dikembangkan, lalu fondasi kuat di manajemen mereka yang semakin terlihat stabil dan profesional. Ini jelas menunjukkan ambisi mereka, bukan cuma untuk sekedar bertahan di Liga 1, tapi ikut memperebutkan gelar juara. Dan tentu juga bersaing di level Asia, entah itu AFC Champions League 2, atau AFC Challenge League. Dalam waktu singkat, Maluku United sudah menulis sejarah, tapi ini baru awal. Tim ini bisa saja jadi klub besar Indonesia dalam waktu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Maluku United adalah klub kebanggaan rakyat Maluku. Mungkin klub ini baru terlahir dan belum dikenal luas oleh lapisan pecinta sepak bola Indonesia. Tapi, Maluku United jadi tim yang mendominasi Liga 2, lalu menjadi pesaing di papan atas Liga 1, dan semua itu dilakukan hanya dalam waktu 2 tahun, sejak didirikan pada tahun 2023. Maluku United membuktikan bahwa mimpi besar, kerja keras, dan strategi cerdas bisa mengubah segalanya. Mereka datang dari timur. Dan mereka datang bukan untuk sekedar meramaikan persepak bolaan tanah air. Tapi mereka datang untuk menang. Itulah Maluku United, satu nama yang harus diingat, diwaspadai dan jangan anggap remeh.